Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila dan sistem dari filsafat itu sendiri. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Filsafat Pancasila juga mengandung nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia berlangsung pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 hingga 1965. Pada masa Orde Lama ini, Indonesia menjalani proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan bentuk Pancasila. Pada periode ini, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila, mulai dari upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, hingga munculnya berbagai pemberontakan untuk menggantikan ideologi. Contohnya antara lain adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang berlangsung di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Yang kedua ada Republik Maluku Selatan. Yang ketiga pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Yang keempat ada perjuangan Raya Semesta. Yang kelima adanya peristiwa G30 SPKI yang berlangsung pada tanggal 30 September 1945. Yang kedua ada Orde Baru. Orde Baru dimulai dari naiknya Soeharto menjadi presiden yang menggantikan Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Selama menjalankan pemerintahan, beberapa masalah juga timbul dan memicu demokrasi. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian berakhirlah pula masa pemerintahan pada masa Orde Baru. Yang ketiga ada reformasi. Era reformasi dimulai dengan penggantian dari Soeharto ke Presiden B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden saat itu. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Isu-isu atau contoh kasus terkini yang mau saya angkat adalah kapitalisme yang terjadi di Indonesia, yaitu semakin menjamurnya mall, supermarket, pasar modern, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat, hampir di setiap daerah kita dapat menjumpai mall besar yang terus menggerus ekstensi pasar tradisional. Kenyamanan, ragam pilihan, dan kemudahan yang ditawarkan oleh pasar modern tersebut membuat banyak orang tertarik berbelanja di sana. Dari sanalah kita dapat melihat bahwa pihak yang memiliki modal besar akan semakin kaya, sedangkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah cenderung akan lebih sulit. Salah satu contoh nyata yang sekarang ini banyak dijumpai yaitu sumber daya alam yang terjadi di Papua. Yang patut untuk disayangkan, eksploitasi di Papua ini dilakukan oleh para perusahaan besar dari berbagai negara seperti yang paling terkenal yaitu Freeport. Pengeksploitasi tersebut terjadi karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan Freeport dengan pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru. Faktor penyebabnya adalah masih kurang siapnya pemerintah dalam memeluk ideologi kapitalisme, yang mana sebenarnya itu tidak sesuai dengan filsafat Pancasila sebagai ideologi negara. Namun,
Karena sumber daya alam yang berpotensi menghasilkan, maka pemerintah dibuat menyetujui perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan Freeport mengenai kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Solusi alternatifnya, pemerintah harus lebih serius dalam memperbaiki keadaan ekonomi negaranya dan tidak mudah tergoda oleh investor asing, apalagi yang tidak sesuai dengan filsafat Pancasila. Pemerintah juga harus mempercayakan korporasi dalam negeri untuk melaksanakan kegiatan ekonomi serta apapun yang mana itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan asing. Oke, di sini saya akan membahas lagi soal faktor penyebab kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah profesional dan sulit menerima hal baru. Pemerintah masih belum maksimal dalam mempertimbangkan dampak-dampak dari adanya pasar modern dan sebagainya. Pemerintah seharusnya lebih mendukung kegiatan ekonomi yang menguntungkan banyak orang, bukan hanya segelintir orang. Solusinya, masyarakat harus lebih mampu beradaptasi agar mampu tetap bersaing dalam menjalankan kegiatan ekonomi besar. Pemerintah lebih tegas dalam menciptakan kebijakan dan pemberian izin usaha dengan cara mempertimbangkan dampak yang akan datang.